Kali ini saya akan membahas teori good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Teori good governance menjadi pondasi penting dalam membangun pemerintahan modern, transparan, dan berpihak pada rakyat. Konsep ini dimulai dikenal luas sejak tahun 1990-an, ketika banyak negara, terutama negara berkembang, menghadapi krisis ekonomi, politik, dan sosial secara bersamaan. Munculnya teori ini sebenarnya merupakan jawaban, atas kegagalan model pemerintahan lama yang cenderung birokratis, tertutup, dan tidak efisien dalam mensejahterakan rakyat. Secara sederhana, good governance berarti cara pemerintah menjalankan kekuasaan dengan efektif, terbuka, dan bertanggung jawab, sambil melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap prosesnya. Ini bukan sekedar tentang pemerintahan yang bekerja dengan baik, tapi tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk kepentingan publik dan bagaimana sumber daya negara dikelola secara adil dan berintegritas. Menariknya, konsep good governance tidak hanya berbicara tentang pemerintah semata. Ada tiga aktor utama yang terlibat, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ketiganya harus bekerja sama dalam menciptakan sistem yang transparan dan berkeadilan. Menurut Bank Dunia, good governance adalah cara penggunaan kekuasaan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kemajuan masyarakat. Sedangkan UNDP menekankan bahwa good governance mencakup penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam menangani urusan publik di semua tingkat pemerintahan. Prinsip-prinsip utama governance menjadi pedoman agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan semestinya atau ideal. Prinsip pertama adalah partisipasi. Setiap warga negara tanpa memandang latar belakang berhak ikut dalam pengambilan keputusan publik, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Namun partisipasi yang bermakna memerlukan persyarat seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta kemampuan masyarakat untuk berkontribusi secara aktif. Prinsip kedua adalah transparansi. Ini berarti informasi publik harus terbuka dan mudah diakses. Ketika masyarakat tahu bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana anggaran digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab, kepercayaan terhadap pemerintah pun meningkat. Transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi juga soal membuat informasi dapat dipahami oleh masyarakat luas. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu kewajiban setiap pejabat publik untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Akuntabilitas memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan setiap kebijakan bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Selanjutnya, supremasi hukum atau rule of law menjadi pilar penting lainnya. Pemerintah yang baik harus memiliki sistem hukum yang adil, independen, dan tidak diskriminatif. Hukum harus ditegakkan untuk melindungi hak-hak warga negara, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Prinsip berikutnya adalah responsivitas, yaitu kemampuan pemerintah untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah yang baik tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan kepada publik. Selain kelima pilar utama itu, good governance juga menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi, kesetaraan dan inklusivitas, serta orientasi pada konsensus. Pemerintah harus memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal, dan setiap keputusan yang diambil merupakan hasil dari musyawarah yang berspektif jangka panjang. Namun, menerapkan good governance tidaklah mudah, terutama di negara berkembang. Tantangan seperti korupsi, birokrasi yang lambat, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya partisipasi publik sering menjadi penghambat utama. Selain itu, masih ada resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem lama, serta budaya politik yang belum sepenuhnya mendukung keterbukaan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret seperti reformasi kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan kapasitas masyarakat sipil, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan atau penerapan e-government, layanan publik berbasis aplikasi, hingga sistem pengawasan berbasis data terbukti mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi. Relevansi teori good governance juga sangat erat dengan agenda reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi publik. Reformasi birokrasi berupaya mengubah pola pikir aparatur negara agar lebih berorientasi pada pelayanan publik, bukan kekuasaan. Sedangkan modernisasi administrasi memanfaatkan teknologi digital
untuk mempercepat layanan seperti sistem perizinan online dan portal pengaduan masyarakat. Pada akhirnya good governance bukan sekedar teori, tetapi pondasi untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mendengar, melayani, dan menegakkan keadilan bagi semua warganya. Dengan tata kelola yang transparan dan partisipasif, kita tidak hanya menciptakan pemerintahan yang efisien, tetapi juga masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.